Let's go! And we dance all night to the best song ever. We knew every line. Now I can't remember how it goes, but I know that I won't forget her. 'Cause we danced all night to the best song ever. I think it went oh oh oh. I think it went hey yeah yeah. I think it goes. Said her name was Georgia Rose. Selamat pagi sahabat semua, bagaimana kabar Anda semua? Kami Sylvanian Education kembali hadir menemani Anda semua untuk kembali mengulas materi yang asik, menarik, dan tidak bosan untuk didengar. Senang rasanya saya Konita kembali menemani Anda semua untuk menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan sosial. Seperti biasa, saya selalu ditemani oleh pemateri yang sudah berwawasan luas, yaitu Saudari Alfiga Cipta Ligita. Selamat pagi Saudari Alfiga. Ya, selamat pagi Saudari Konita. Bagaimana kabar Anda? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Pastinya sudah siap dong untuk menyampaikan materi kita hari ini. Ya, tentu saja. Wah, saya suka sekali semangat Alfiga pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, apa nih materi yang akan disampaikan kepada para sahabat Sylvanian di rumah? Ya, materi kita kali ini yaitu mengenai dampak negatif dari mobilitas sosial. Wah, itu merupakan pemikiran yang bijak. Ya sudah, supaya tidak membuat sahabat Sylvanian di rumah penasaran nih, langsung saja Saudari Alfiga. Ya, sebelum saya menjelaskan mengenai dampak negatif dari mobilitas sosial, saya akan menjelaskan dulu apa itu mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang artinya mudah dipindahkan. Sedangkan dari bahasa Inggris berasal dari kata mobile yang artinya aktif. Dan secara harfiah, mobilitas sosial berasal dari social mobility yang artinya gerakan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan mobilitas sosial yaitu suatu gerakan dari seseorang dari strata sosial atau kelas sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Wah, penjelasan yang sangat detail. Sekarang, sahabat Sylvanian di rumah sudah mengerti dong tentang pengertian mobilitas sosial. Kemudian Saudari Alfiga, tadi sempat disinggung bahwa mobilitas sosial itu mempunyai dampak negatif. Bisa dijelaskan Saudari Alfiga? Ya, selain memiliki dampak positif, mobilitas sosial juga memiliki dampak negatif, yaitu timbulnya konflik, yang kedua berkurangnya rasa solidaritas, dan yang ketiga dapat menimbulkan gangguan psikologis. Jadi sahabat Sylvanian, di samping memiliki dampak positif, mobilitas sosial ini juga memiliki dampak negatif yang sudah disebutkan oleh Saudari Alfiga tadi. Nah, tapi Saudari Alfiga, Anda tadi hanya menyebutkan macam-macam konflik dari mobilitas sosialnya saja. Supaya sahabat Sylvanian di rumah lebih mengerti, bisakah Anda menjelaskan lebih detail dari tiap-tiap dampak negatif tersebut? Ya, tentu saja saya akan menjelaskan satu persatu dari dampak negatif mobilitas sosial tersebut. Dampak negatif yang pertama yaitu timbulnya konflik. Kenapa bisa terjadi konflik? Hal ini disebabkan karena kelompok sosial baru tidak dapat menerima anggota barunya sebagai bagian dari kelompok sosial tersebut. Sedangkan si anggota baru ini harus beradaptasi dengan anggota baru dari kelompok sosial tersebut. Sehingga adanya interaksi antara kelompok dan individu yang baru tersebut akan dapat menimbulkan terjadinya konflik. Once began, I had nothing to say, and I get lost in the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all out. Mind
Oh, seperti itu. Wah, kami semakin mengerti tentang penjelasan dari Saudari Elviga tadi. Oh iya, ada 3 macam konflik yang disebabkan oleh mobilitas sosial. Apa sajakah itu, Saudari Elviga? Ya, ada 3 macam konflik yang disebabkan oleh mobilitas sosial. Yang pertama, konflik antar kelompok sosial. Yang kedua, konflik antar kelas sosial. Dan yang ketiga, konflik antar generasi. Oh, seperti itu. Kami semakin mengerti tentang penjelasan dari Saudari Elviga tadi. Bisa disebutkan dampak negatif dari mobilitas sosial. Ya, ada 3 macam konflik yang terjadi dari dampak mobilitas sosial, yaitu yang pertama, konflik yang terjadi antar kelas sosial, yang kedua, konflik antar kelompok sosial, dan yang terakhir, konflik antar generasi. Untuk lebih mengerti, sahabat Silvanian di rumah, Saudari Elviga bisa dijelaskan? Ya, tentunya saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 konflik tersebut. Yang pertama, konflik antar kelas sosial. Hal ini disebabkan karena adanya pertentangan kepentingan antar sosial, yaitu seperti kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan politik. Oh, jadi karena pertentangan seperti itu dapat menyebabkan konflik, Saudari Elviga? Ya, tentu saja. Karena adanya kepentingan-kepentingan tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik karena kepentingan-kepentingan satu sama lain tidak bisa dipaksakan dan harus menerima kepentingan sosial yang ada. Jadi, dari situlah konflik akan muncul. Kemudian apa konflik yang selanjutnya, Saudari Elviga? Kami sudah penasaran. Konflik yang kedua yaitu konflik antar kelompok sosial. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan nilai. Dari kelompok-kelompok ini terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda, sehingga kepentingan satu sama lain harus disamakan. Jika terjadi perbedaan antar kelompok dengan kelompok, maka dari situlah pertentangan akan muncul. Jadi, sahabat Silvanian, konflik yang pertama itu terjadi karena adanya pertentangan kepentingan antar kelas sosial. Sementara konflik yang kedua karena adanya perbedaan nilai dan kepentingan antar kelompok. Bukan begitu, Saudari Elviga? Ya, tentu saja, Saudari Konita. Kemudian, Saudari Elviga, apa konflik dari mobilitas yang selanjutnya? Ya, konflik dari mobilitas selanjutnya yaitu konflik antar generasi. Konflik antar generasi ini disebabkan misalnya ada 2 generasi. Yang generasi pertama menganggap nilai dan norma yang berlaku itu benar dan harus tetap dipertahankan. Sedangkan kelompok generasi kedua menganggap nilai tersebut tidak baik dan tidak patut dipertahankan dan harus membuat nilai yang baru. Dari situlah kelompok generasi pertama dan kelompok generasi kedua dapat menimbulkan terjadinya konflik karena perbedaan nilai tersebut. Jadi, sahabat Silvanian, konflik yang disebabkan oleh mobilitas sosial itu ada 3 macam. Yang pertama, konflik antar kelas. Kemudian yang kedua, konflik antar kelompok. Nah, yang terakhir ini yang baru saja dijelaskan oleh Saudari Elviga, konflik antar generasi. Bukan begitu, Saudari Elviga? Ya, tentu saja, Saudari Konita. Ya, dampak negatif mobilitas sosial selanjutnya yaitu kurangnya rasa solidaritas. Hal ini disebabkan karena seseorang yang berpindah dari lapisan sosial baru, ia cenderung akan beradaptasi dengan kelas sosial baru tersebut. Hal tersebut menyebabkan seseorang tersebut akan menghilangkan rasa solidaritas dengan kelas sosial yang lama. Ya, itu benar sekali. Jika seseorang sudah pindah ke kelas sosial yang baru, maka otomatis hubungan pertemanannya itu dengan sosial yang lama akan semakin renggang karena sudah jarang berkomunikasi. Kemudian, Saudari Elviga, dampak negatif mobilitas sosial yang selanjutnya apa? Ya, dampak negatif dari mobilitas sosial selanjutnya yaitu dapat menyebabkan timbulnya gangguan psikologis. Seseorang yang mengalami mobilitas naik, ia cenderung akan mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi jika ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, ia cenderung akan mengalami keputusasaan.
Sedangkan seseorang yang mengalami mobilitas turun, ia akan mendapatkan rasa kecemasan, kegelisahan, maupun ketakutan. Jadi seperti itu. Saya sekarang semakin mengerti tentang mobilitas sosial dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Saya berharap sahabat Silvania juga mengerti tentang mobilitas sosial dan dampak negatifnya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah saatnya saya dan pemateri undur diri di hadapan Silvanian semua. Said her name was Georgia Rose.